teman-teman, terima kasih sudah join. Ini adalah sesi 15 minutes law literacy yang kita adakan setiap minggu hari Rabu, dan jamnya kita masih utak-atik, tapi intinya kita ingin menyampaikan beberapa aspek tentang hukum Indonesia dalam waktu singkat kepada followers kami. Dan topik hari ini adalah Human Trafficking Around Us atau TPPO di bahasa Indonesia, dan saya adalah Nina dari perwakilan dari AERCLS. Saya sudah ditemani sore ini. Terima kasih Mbak Rini yang sudah join kami jauh-jauh dari Melbourne, dan dia juga adalah pemerhati tindak TPPO dan juga Board of Advisors AERCLS. Selamat sore Kak Rini, silakan mungkin kita boleh mulai Mbak Rini. Sebagai peminat TPPO, boleh Mbak Rini kasih mungkin sedikit background ya mengenai apa itu TPPO di Indonesia, dan juga dari segi human trafficking yang general, mungkin sedikit background tentang info dan topik kali ini. Oke, karena ini lembaga AERCLS adalah Center for Legal Studies, jadi saya tentu lari dari tinjau sedikit hukumnya ya. Boleh. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan orang atau human trafficking, atau kita juga di Indonesia menyebutnya dengan TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang. Nah, tapi kita mungkin untuk kemudahan pakai human trafficking. Iya, oke. Jadi apa sih dimaksud dengan human trafficking itu? Ada 3 unsur ya. Pertama itu adalah ada tindakan atau aksi atau sebuah kegiatan, karena istilah trafficking sendiri ini adalah tidak bisa dikatakan sebagai satu tindakan, tapi dia merupakan satu rangkaian tindakan perdagangan. Jadi tidak hanya satu tindakan single, tapi adalah satu rangkaian tindakan. Kemudian yang kedua adalah harus ada unsur modusnya, ya. Jadi bukan kata tindakan, tapi ada suatu modus. Dan yang ketiga adalah ada unsur eksploitasi. Jadi secara definisi dapat disimpulkan adalah merupakan suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pindahan, dan penerimaan orang dengan menggunakan, nah ini modusnya, ancaman atau ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyalahgunaan suatu posisi yang rentan untuk tujuan eksploitasi. Itu kira-kira human trafficking. Oke, terima kasih Mbak Rini. Dan dari segi Indonesia, menurut riset rekan-rekan kemarin kami melakukan, Indonesia itu sekarang menempati posisi teratas sebagai negara asal korban perdagangan manusia. Kok itu bagaimana ya ceritanya, mungkin dari experience Mbak Rini dan pengetahuan Mbak Rini, boleh dijelasin bagaimana misalnya sebuah korban bisa dapat menjadi terlibat dalam TPPO? Sebelumnya mungkin kita kasih sedikit data ya. Ini data yang didapat dari Global Slavery Index yang diberikan oleh salah satu institusi yang kemarin memberikan semacam presentasi. Indonesia itu nomor 1 tingkat human traffickingnya di Asia Tenggara, nomor 1, 10 di Asia Pasifik, dan nomor 62 di dunia, ya. Jadi masih banyak negara-negara yang lebih parah gitu loh. Of course. 10 terparah antara lain kebanyakan itu dari Afrika dan dari Middle East. Gitu tapi ini cukup mengkhawatirkan juga karena Indonesia itu punya tingkat kerentanan yang tinggi. Benar. 49%. Jadi dari 100%, 49% orang Indonesia itu rentan untuk menjadi korban human trafficking ini. Begitu kira-kira saya rasa yang penting dari statistik ya. Tapi kemudian kenapa sih human trafficking terjadi? Tentunya ada si pelakunya. Dan pelaku ini sangat khusus atau sangat khas dalam situasi human trafficking karena bukan merupakan single pelaku atau pelaku tunggal. Tapi jadi aktor-aktor ini siapa aja Mbak Rini kira-kira? Yang besar ya. Dan kita bisa mengatakan dalam level Indonesia atau dalam level global dunia. Jadi
Uh-uh. Kita bicara human trafficking ini yang melibatkan networking dunia ini sangat amat rumit gitu loh. Pelakunya ini mempunyai tugas masing-masing, misalnya ada orang yang melakukan ada orang yang ada apa namanya pemindahan manusia ini dari satu tempat ke tempat lain, kemudian ada yang menampung, kemudian ada yang mengirimkan orang-orang pihak penerimanya, kemudian tentunya ada yang pihak penerima atau dalam tanda kutip bisa dibilang juga membeli orang-orang tersebut atau korban tersebut. Nah itu kira-kira pelakunya. Bisa dibayangkan dalam detail dan dalam prakteknya betapa rumitnya dan betapa banyak yang sehingga jadi rumit. Dan ini juga melibatkan beberapa negara ya, misalnya kalau misalnya korbannya dari Indonesia dan juga pedagangnya ada network ke Thailand atau ke luar negeri yang lebih jauh pun, jadi beberapa mancanegara juga banyak aktor-aktor yang terlibat di sisi TPPO ini ya. Dan kalau misalnya mereka itu para aktor ini tuh apa sih yang mereka cari, apa yang mereka inginkan gitu dari kasus TPPO begini misalnya? Ya, tentunya kalau ditanya pelaku ini nyarinya apa sih, tentunya mereka mencari keuntungan Benar. tapi dengan cara mengeksploitasi para korban dengan cara-cara tidak sering bahkan di luar perikemanusiaan gitu, sangat mengerikan. Dari traffic ini pada kenyataannya gitu ya, itu bisa dalam bentuk kesempatan kerja ya. Jadi mereka mengisi kesempatan yang di pertanian, di perikanan, atau bahkan di IT. Jadi pekerjaannya sendiri sebenarnya legal, cuman cara mereka merekrut itu yang membedakan dengan kesempatan kerja yang normal. Jadi biasanya mereka menggunakan tadi yang disebutkan dalam definisinya, yaitu modusnya, yaitu cara mereka merekrut dengan kekerasan atau tidak dengan kekerasan. Kalau dengan kekerasan kita udah tahu ya, misalnya dengan penculikan atau penyekapan itu udah jelas ya, suatu tindakan yang obvious gitu ya. Tapi ada juga dengan cara deception, deceiving, menipu, menjerat orang. Jadi orang kadang-kadang nggak tahu ternyata dia dikejerat gitu loh. Nah itu yang sangat ngeri juga sih. Maksudnya kita nggak tahu tapi kita jangan-jangan terjerat atau saudara kita atau teman-teman kita menjadi korban hal seperti itu. Terus kemudian selain pekerjaan ada juga yang lebih mengerikan lagi, yaitu mereka direkrut atau dipekerjakan untuk melakukan hal-hal yang illegal, yaitu terlibat dalam illicit drug dealing atau obat-obatan terlarang atau prostitusi. Dan itu yang kira-kira gambaran umum yang terjadi dalam human trafficking. Dan banyak lagi sih. Emang lumayan common ya yang kayak soal masalah prostitusi dan juga hal-hal terlarang yang diselundupkan. Kalau misalnya pengalaman saya sih dari Bali sendiri, karena Bali adalah salah satu hotspot ya, karena aku baca di sini salah satu laporan yang Bali ini temukan adalah orang-orang NTT dari asal Nusa Tenggara Timur itu banyak juga yang menjadi korban TPPO ya. Dan pengetahuan saya emang mereka terlibat kasus TPPO ini dari jalurnya dari Bali. Jadi setahu saya Bali itu adalah salah satu hotspot untuk para, let's say, children and women to get traffic into ke luar negeri. Jadi Ngurah Rai Airport ini adalah mereka meluncurkan salah satu inisiatif untuk lebih diligent. Menurut Mbak ini, apakah ada experience dari cerita-cerita yang bisa Mbak share tentang human trafficking ini dari yang mungkin kaum rentan ataupun ada yang Mbak pernah dengar sendiri? Jadi banyak orang salah kaprah yang mengatakan bahwa human trafficking ini hanya mengena pada orang-orang yang rentan. Dalam arti rentan ekonomi karena kesulitan keuangan atau karena pendidikannya kurang atau karena pressure sosial dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak begitu saja. Jadi banyak juga, apalagi makin kesini di mana modus-modus pelaku ini makin canggih gitu ya. Mereka bisa menjerat orang-orang yang sebetulnya pendidikannya tinggi, misalnya di level manajerial dan sudah pendidikan bahkan S2, bahkan ada yang PhD.
ya. Ada satu kasus yang cukup menarik. Jadi ini merupakan satu cerita dari korbannya langsung memberikan semacam testimoni. Jadi dia itu direkrut, dia itu sebenarnya ahli di bidang IT dan dia sudah dalam posisi di manajerial lah gitu loh. Dan pendidikannya sudah tinggi, S2, sarjana dan sampai S2. Kemudian dia mendapatkan tawaran dari temannya sendiri, dari tetangganya yang kebetulan juga teman, bahwa ada tawaran bekerja di Filipina. Kemudian dia membaca tawaran itu atau mempelajari dokumennya lah, dan dia pikir tidak ada sesuatu yang mencurigakan sehingga dia berangkat ke Filipina. Dan kemudian sampai sana ternyata ketika dia dijemput dari bandara, dia ditemani oleh pihak-pihak yang menggunakan membawa senjata lah ibaratnya gitu, dikatakan karena alasan keamanan. Kemudian dia dipindahkan ke suatu tempat kerja, sebuah aula yang bagus, yang very decent, dan apartemen tempat dia tinggal juga decent. Tapi kemudian dia menyadari bahwa dia bekerja di bidang yang ternyata tidak legal, dalam arti online scamming, penipuan secara online gitu loh. Dan kemudian anak ini sadar bahwa dia harus keluar dari situasi itu, tapi kemudian dia menyadari bahwa paspornya ditahan dan dia tidak bisa keluar dari lingkungan itu. Jadi dapat dikatakan dia disekap ya. Tapi kan anak ini punya punya network yang cukup baik, bergaul cukup luas. Dia ditolong oleh sebuah organisasi yang namanya Talitakum ya, dan kemudian ada komunitas keagamaan, dan dia ditolong dan anak ini berhasil keluar dari situasi itu karena kabur. Dia berhasil kabur dan ditampung oleh suatu organisasi ini, dan organisasi ini bekerja sama dengan meminta tolong dari pihak departemen KBRI mungkin ya waktu itu ya, untuk dipulangkan ke Indonesia dan dibantu oleh pihak Departemen Luar Negeri. Anak ini bisa pulang kembali ke Indonesia dan diselamatkan. Itu salah satu contoh di mana berakhir baik ya. Tapi kan kita bisa membayangkan banyak orang-orang yang korban-korban yang tidak punya kesempatan seperti itu, atau tidak punya keusahaan, dan sampai sekarang masih terjebak. Bisa dibayangkan gitu ya, sedih banget gitu. Dan ini dari cerita Mbak Rini juga mungkin korbannya bukan cuma satu ini yang survive ini aja, juga mungkin kayak tetangganya juga ditipu dan dihasut, makanya dia bisa merekrut temannya sendiri. Terus ya mungkin juga ada banyak yang nasibnya tidak sama ya, tidak serupa seperti yang contoh Mbak Rini ini. Padahal mereka sudah educated dan lumayan tinggi, lumayan well career ya. Jadi it can happen to all of us ya. Jadi bukan cuma kayak kaum yang di bawah ya, awam. Betul. Kalau misalnya dari segi pemerintah Indonesia, setahu saya sih memang ada peraturan baru kan. Mungkin Mbak Rini boleh elaborate dari segi pemerintah Indonesia, kita udah ada aksi apa aja ya untuk mengatasi kasus TPPO yang sangat serius di Indonesia ini. Oke, saya mau cerita sedikit mengenai sistem hukum di Indonesia ya. Bukan sistem hukum dalam arti kesiapan hukum kita. Sebenarnya kita tuh dari sisi hukum sudah cukup baik ya. Indonesia meratifikasi banyak konvensi-konvensi internasional dari zaman dulu ya, termasuk mengenai hak asasi manusia, tentunya sangat penting ya, itu merupakan dasar dari semuanya. Kemudian juga konvensi-konvensi yang berhubungan dengan labor, pekerja migran, perlindungan perempuan dan anak. Kemudian juga kalau nggak salah organized crime ya, yang melibatkan yang organized crime ini kan juga selain mengenai prostitusi tapi juga mengenai perdagangan obat-obatan terlarang dan sebagainya ya. Dan Indonesia sudah banyak jadi dari sisi itu Indonesia banyak bekerjasama dengan organisasi-organisasi internasional atau lembaga-lembaga internasional seperti misalnya Interpol juga. Jadi sudah ada kerjasama dengan pihak internasional untuk mengatasi human trafficking ini. Tapi juga di dalam negeri kita sudah membuat satu undang-undang yang khusus mengatur mengenai TPPO. Jadi TPPO ini dianggap sebagai suatu tindak pidana yang khusus sifatnya.
Jadi penanganannya juga lebih khusus ya. Kemudian pemerintah Indonesia juga sudah membuat mengenai gugus tugas penanganan human trafficking atau TPPO ini dengan melibatkan 24 departemen dan juga lembaga-lembaga terkait. Jadi karena kesadaran bahwa ini melibatkan begitu banyak pihak gitu loh. Jadi sampai 24 departemen dan lembaga yang terkait ini terlibat dalam gugus tugas ini. Sekarang gugus tugasnya itu gugus tugas hariannya itu dipegang oleh kepolisian. Waktu sebelumnya dipegang oleh Menteri Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang mana waktu itu menterinya sendiri waktu itu Ibu Ayu ya kalau nggak salah namanya, itu mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan karena Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini tidak punya kaki tangan lah untuk bergerak di lapangan. Sementara sejak dipegang oleh kepolisian, itu langsung terjadi peningkatan yang amat sangat signifikan mengenai penindakan. Jadi kalau nggak salah dalam 3 bulan itu sudah ada 800-900 kasus dan 2.400 orang yang diselamatkan dari human trafficking ini sejak diketuai secara harian oleh kepolisian, karena memang punya aparatnya ya di itu. Tim khusus. Oke. Bu Rini, ini ada pertanyaan dari salah satu viewer kami, Bapak Arifi Saiman. Pertanyaannya adalah, Bu Rini, apa faktor dasar penyebab orang mudah tergiur bujuk rayu trafficker? Karena dari korban TPPO diantaranya berpendidikan S1. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arifi pertanyaannya. Kenapa ya tergiur? Tergiur tuh ini berarti ini yang alasannya ekonomi ya Pak ya. Jadi bukan yang diculik karena dipekerjakan misalnya sebagai prostitusi dipaksa gitu ya. Tapi ini adalah orang yang memang dalam posisi dia mencari pekerjaan gitu loh, atau tergiur pada ini. Itu memang karena apa ya Pak ya? Bisa juga jadi alasan karena dia menjadi tonggak keluarga, dia harus punya keberdayaan ekonomi, tanggung jawab ekonomi di mana dia harus bekerja. Tapi ada juga mungkin ini bukan telaah saya sebagai latar belakang hukum ya, tapi mungkin sosial ya Pak ya, bahwa memang mungkin tuntutan kehidupan semakin tinggi atau mungkin itu ya Pak ya. Apa saya menjawab Pak? Kenapa orang teriming-iming gitu? Atau Nina mungkin punya? Ya mungkin banyak juga kan, kita baru recover dari pandemi ya, jadi mungkin banyak orang, apalagi dari segi misalnya island seperti Bali yang kayak income-nya mainly pariwisata, dan sejak 3 tahun tutup kan mungkin banyak yang kekurangan uang, kekurangan kerja, dipecat dan lain-lain. Dan banyak juga emang yang orang yang ingin dengar temennya kerja di Australia misalnya, oh gajinya besar gitu, gimana ya cari kerja di luar negeri, tapi kan saya cuma dapat S1 gitu, kayak mungkin lumayan common ya S1 kan, sarjana 1. Jadi mungkin banyak juga yang loker online bilangnya, oh oke nih bisa banget kerja di hotel misalnya di let's say di Maldives atau di mana lah, Singapura ya, tapi ternyata itu adalah kedok dari salah satu itu ke TPPO. Sebenarnya kalau saya di Bali sih kebanyakan yang saya tahu sih seperti itu, karena mungkin mereka harus menghidupi keluarga, tapi karena udah 3 tahun tidak ada income, jadi kebanyakan utang, dan mereka ada banyak. Sebenarnya TPPO di sini juga nggak harus di luar negeri, karena di Bali juga setahu saya banyak sekali hotel-hotel atau tempat pijat yang memaksa orang dari luar negeri, luar kota untuk kerja di situ tanpa pengetahuan mereka. Jadi salah satu yang kita sempat diajari adalah was-was aja kalau misalnya di hotel kelihatannya karyawannya tidak senang, itu karyawannya merasa dipaksa. Emang sebenarnya banyak yang kayak lumayan, ya mungkin lumayan innocent ya, tapi sebenarnya it's part of like the human trafficking juga that's happening around us. Itu sih yang kalau dari segi Bali yang saya tahu ya. Ya benar, seperti yang Nina bilang, dari data yang yang saya baca juga
kalau nggak salah dari apa namanya dari ILO ya. Itu waktu zaman pandemi itu memang terjadi penurunan yang drastis apa namanya kasus ini, tapi setelah pandemi itu terjadi peningkatan yang luar Iya, biasa iya, human jauh trafficking. dari sebelum pandemi kan angkanya. Dan Iya, juga apa namanya perempuan itu tadinya perempuan menduduki tempat yang paling jauh banget, maksudnya presentasi korban perempuan itu paling tinggi, tapi makin kesini itu sudah semakin menyebar ya, jadi korban yang laki-laki juga tidak kalah banyaknya gitu loh. Jadi tidak hanya karena gender tertentu, karena ini sekarang kita harus sadari masyarakat bahwa human trafficking ini bukan urusan perempuan atau anak-anak, tapi dia apa namanya tidak peduli apa namanya gender, iya, apapun bisa, usia pun, semua bisa jadi korban, iya. dan juga latar belakang pendidikan, ekonomi pun tidak terlalu relevan, walaupun ada relevansi. Iya. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi dari salah satu viewer kami, Bapak Toal Mibias. Pertanyaannya adalah, Mbak Rini, bagaimana menghindari jebakan pelaku TPPO? Mungkin Mbak Rini juga bisa langsung jelaskan, kita sebagai masyarakat umum, gimana ya caranya kita mau cari kerja, tapi jangan sampai kena dan terhasut untuk menjadi salah satu, di traffic lah ke luar negeri ataupun ke luar kota. Coba Mbak Rini boleh share pengamatannya? Ini tentunya apa namanya saya jawabnya agak sulit ya, karena saya alhamdulillah belum pernah kejadian gitu ya. Tapi maksudnya mengamati dari beberapa kasus memang semakin hari ini semakin sulit. Jadi tantangan kita semakin sulit karena cara si pelaku itu merekrut itu semakin canggih banget deh. Mereka kadang-kadang apa namanya membuat sebuah profil company mereka yang begitu bagus, kemudian mereka juga kadang-kadang masuk ke media sosial yang mainstream ya, kayak Facebook, LinkedIn atau apa segala macam, seakan-akan eksistensi mereka udah ada gitu loh, dan ternyata ya belakangnya menipu gitu loh. Jadi kehati-hatian kita sendiri harus kewaspadaan dari diri kita lah. Kalau bisa juga kita mengadakan riset dulu, dan risetnya itu yang doro gitu loh. Jadi misalnya ada satu company, nah company ini benar ada atau enggak, apa namanya eksistensinya sudah berapa lama, kemudian apakah ada apa namanya pengalaman-pengalaman yang jelek tentang company ini atau apa gitu loh. Jadi jangan begitu aja kita percaya. Dan Iya. Dan saya rasa dalam memutuskan pekerjaan itu janganlah kita memutuskan sendiri. Sebaiknya kita apalagi mengambil keputusan yang besar untuk masa depan kita, atau apalagi orang yang sudah berkeluarga ya. Tentunya kita juga harus mendiskusikannya dengan orang yang kita percaya. Jadi mereka bisa ikut mengawasi, bisa ikut apa namanya gitu deh. Jadi lebih melibatkan komunitas di sekitar kita. Sebenarnya kalau misalnya dari pengalaman saya juga, aku juga pernah berkali-kali kayak, mungkin ini bukan human trafficking ya, tapi lebih ke arah ke scam. Itu dapat email yang menawarkan pekerjaan di company XYZ, gajinya segini. Pokoknya in my head, pokoknya dari pengalaman aku, kalau misalnya if it's too good to be true, it might be likely a scam. Jadi ya mungkin kalau misalnya, wah keren banget nih bisa kerja di Amrik dapat duit segini, belum tentu itu adalah tawaran kerjaan yang lazim. Itu bisa aja salah satu kedok dari TPPO. Dan juga kalau misalnya di tawaran kerja, ya kita harus sebagai masyarakat ya mungkin lebih proaktif juga ya. Kalau misalnya udah tahu ini kayaknya scam, kita mungkin harus lebih cari tahu. Bisa jadi kita cari email HR-nya, kayak tanya, benarkah ini adalah salah satu karyawan kalian menawarkan saya kerja, apakah ini valid atau dia adalah scam. Atau juga mungkin kita bisa mungkin langsung laporin aja kalau if it's like too good to be true, dan kayak merasa ini bisa menjadi salah satu ya mengancam masyarakat lain, kita bisa lapor juga kalau nggak salah ke polisi, biar kita juga lebih aktif ya sebagai masyarakat dan menanggulangi TPPO. Oke. Ini suaranya gak berubah ya? Nggak tahu, dari aku sih normal. Mungkin lain aku yang agak Mungkin HP-nya rada ketilt ke bawah kali. Mbak Rininya lagi keluar, sebentar saya coba invite ulang.
Mohon maaf ya teman-teman, sepertinya ada masalah teknis. Coba saya hubungin Mbak Rini lagi. Mungkin saat kita menunggu, apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan dan rekan-rekan mengenai human trafficking yang bisa saya sampaikan ke Mbak Rini ketika dia join? Silakan ketik aja. Suara saya kecil ya, oh maaf, maaf, maaf. Mungkin HP saya lagi error juga. Coba saya invite lagi. Sebentar ya teman-teman. Ya, sepertinya Mbak Rini sudah balik. Sebentar, kita invite lagi supaya dia bisa lagi. Maaf sekali, apa sinyalnya terganggu. Oh ya, nggak apa-apa Mbak, welcome back. Tadi lanjut dari mana ya? Sebenarnya ada pertanyaan baru lagi nih dari Bapak Toal Midias. Topiknya seru sekali, apa yang bisa kita lakukan sebagai komunitas untuk memerangi TPPO. Mungkin Mbak Nina dan Mbak Rini bisa share some thoughts. Terima kasih. Mas siapa tadi? To all my Tobias. bias. To all my bias ya, nggak tahu. Namanya siapa panggilannya? Ya nggak tahu, mungkin Oke. Toal. Benar seperti yang disebutkan tadi bahwa apa namanya untuk ini kan masalah kita bersama ya sebagai warga Indonesia maupun warga dunia, karena ini sebenarnya kita sedang berhadapan dengan bukan hanya apa namanya pelaku kriminal, tapi pelaku kriminal dalam arti yang lebih kompleks, yaitu organized crime. Dia jadi apa namanya tindak pidana yang terorganisasi gitu loh. Jadi ini kita menghadapi sesuatu yang besar dan sadis sekali loh kalau kita perhatikan ya, korban-korbannya ini mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, terutama tadi yang salah satu yang belum disebutkan adalah penjualan organ manusia. Ini juga termasuk dalam human trafficking. Jadi banyak yang diculik atau dikondisikan sehingga dia masuk ke dalam penyekapan dan organ-organnya dipretelin. Ini juga termasuk dalam human trafficking. Jadi sangat amat serius dan mengerikan. Jadi kembali ke apa namanya pertanyaan dan atau juga usulan dari tadi penanya bahwa apa yang bisa kita lakukan bersama. Kita yang bisa kita lakukan adalah kita membentuk kesadaran. Jadi kewaspadaan dan apa namanya kesadaran akan isu ini di masyarakat itu perlu digiatkan, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil ya. Tapi kita bisa mulai dari kampanye melalui medsos. Kalau misalnya kalian punya jalur untuk medsos, buatlah dengan kreatif apa namanya apa yang bisa kalian apa namanya lakukan untuk bisa apa namanya meningkatkan kesadaran masyarakat, karena dari situlah kita bisa membentengi diri kita sendiri gitu loh. Kemudian juga misalnya ada komunitas yang bisa melakukan hal lain, misalnya membuat penampungan para korban, karena selama ini penampungan para korban TPPO ini banyak diinisiasi selain oleh pemerintah juga oleh swasta. Jadi dari komunitas agama, komunitas sosial, komunitas kemanusiaan membuat
hal-hal seperti itu, membantu pemerintah. Karena pemerintah juga punya keterbatasan ya dalam resources maupun dana. Saya rasa perlu bantuan dari kita semua. Jadi apapun yang bisa kita lakukan dengan kemampuan kita, Jadi nggak gitu limited sih. dari hukum ya, nggak Mm-mm. limited dari segi hukum, namun misalnya dari edukasi ataupun dari ya pokoknya volunteering itu juga semua kita bisa Mm-mm. lakukan ya. Oke. Karena sudah menjelang waktu 30 menit, apakah ada last thoughts yang Mbak Rini mau share tentang TWPO atau last remarks mungkin? Saya rasa itu ya tadi. Apalagi? Jadi kalau Oh iya dirangkum, tadi mungkin yang tadi saya belum sebutkan adalah yang kembali ke pertanyaan yang tadi bagaimana eh, supaya kita terhindar gitu ya. Ada satu hal yang perlu saya tekankan adalah bahwa rekrutmen dari human trafficking ini tidak selalu tidak semuanya sifatnya dengan kekerasan, tapi juga tidak dengan kekerasan, itu dengan penipuan dan deception. Jadi kembali kita mesti lebih hati-hati ya ketika ada job offer atau ada iming-iming atau ada kesempatan-kesempatan yang menggiurkan. Nah, kita lebih berhati-hati itu aja karena tidak semuanya kelihatannya langsung mencurigakan, tapi kadang-kadang very convincing gitu ya. iya, iya. Ya, Akhir-akhir ini ilmunya tapi lumayan menjebak. lebih advance sih daripada yang kita, ya kita kan sebagai orang yang pengen cari kerja, advance our career, kayak mungkin juga sedikit gimana ya, naif juga ya kalau misalnya lihat kayak lowongan kerja online Iya, yang lumayan meyakinkan gitu. Jadi kita juga sebagai manusia yang masyarakat harus was-was ya, was-was, bener-bener was-was, karena it can be so minor tapi it can be kayak seperti Mbak Rini bilang, kita bisa di end up in organ trafficking, and kita nggak mau lah, that's the worst case scenario lah ya. iya. Itu Oke, aja saya rasa. iya. Oke, makasih banyak Mbak Rini sudah meluangkan waktu sore hari ini jauh-jauh dari Melbourne untuk menjadi narasumber kami. Dan juga rekan-rekan yang sudah menonton episode 15 Minutes Law Literacy hari Rabu ini. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut mengenai topik ini, Mbak Rini dan saya sendiri atau rekan-rekan di ERCLS available, silakan kirim pertanyaannya lewat IG DM kami ya. Dan juga di tanggal 4 Desember mendatang kita akan ada event LL Dialog yang diadakan hari Senin tanggal 4 Desember, yang kita akan bahas mengenai personal data protection tentang generative AI. Jadi misalnya ChatGPT dan semua alat-alat yang baru recently keluar akhir-akhir ini. Dan juga check out our Instagram profile kalau misalnya ingin mendaftarkan diri, karena ini adalah gratis, dan kita will see you there. Sampai jumpa semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya sore hari ini. Dan ya, have a good rest of the day. Terima kasih Mbak Rini. Bye. Selamat malam. Bye.